Berjumpa kembali dengan kami dan alhamdulillah ini saya lihat sudah bergabung 18 peserta, ya 18 termasuk saya, dan sudah cukup, tidak harus semua ya, tidak harus semua bergabung. Kami memang hanya memfasilitasi pada teman-teman yang ingin melanjutkan kembali untuk memperdalam tentang penulisan artikel ilmiah. Ya, mungkin yang lain sudah cukup kemarin dengan sedikit perjumpaan kemarin sudah dapat e-sertifikat. Nah, jadi ya tidak apa-apa ya. Tapi ini kita lanjutkan kembali sebagai bentuk tanggung jawab kami karena di perjumpaan pertama kemarin ternyata jauh dari apa yang sudah kami rencanakan ya. Mungkin memang tidak harus full 100% jadi, tapi setidaknya bagian-bagian penting dari penulisan artikel ilmiah ini sudah kita diskusikan ya, sehingga nanti teman-teman betul-betul punya bekal yang mencukupi ketika teman-teman memang ingin menulis artikel ilmiah ya. Ya memang penulisan artikel ilmiah bukan pekerjaan yang sehari jadi, seminggu jadi. Tetapi kalau teman-teman memang ingin fokus dalam pengembangan akademik, saya kira dimanapun nanti tempatnya, dimanapun bekerja, publikasi karya ilmiah itu tetap akan sangat bermanfaat, akan sangat dituntut. Nah, kalau teman-teman sudah sudah mulai di saat seperti ini, maksudnya itu masih semester 1, ada yang semester 6, 8, 10, mungkin juga lain dari itu. Nanti ketika teman-teman memang sudah dituntut lebih banyak untuk memiliki publikasi karya ilmiah, jadi lebih mudah. Saya pribadi, waktu kuliah S1, S2, S3 itu malah belum belum mendalami gitu ya. Waktu itu tuntutannya juga tidak seperti sekarang. Kalau teman-teman melihat artikel-artikel saya yang terbit di jurnal-jurnal nasional maupun internasional itu kebanyakan adalah saya tulis dalam 2 tahun. Kalau di brosur yang disebar kemarin, teman-teman membaca di sisi kanan bawah itu menghasilkan 30 jurnal internasional dan yang 20 terindeks Scopus itu adalah tulisan-tulisan yang saya selesaikan 2 tahun terakhir ya. Jadi memang dulu juga nggak ngerti ya, nulis artikel itu bagian awal seperti apa, tengah seperti apa, akhir seperti apa, itu saya belum mempelajari secara khusus ya, otodidak gitu aja. Sehingga kalau hasil-hasil tulisan saya beberapa tahun yang lalu ketika saya baca kembali itu ya saya tertawa sendiri ya. Saya tertawa sendiri. Dulu kok seperti ini ya, karena memang belum pernah belajar secara intensif. Tetapi setelah perkembangan ya, kebijakan nasional, kebijakan pendidikan internasional, ternyata memang seorang akademisi, baik itu dosen, guru, ataupun peneliti, ataupun siapa dia, bahwa publikasi karya ilmiah itu menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah tuntutan. Insya Allah kalau sudah menekuni, menulis itu menjadi sebuah hobi, ya, kesenangan. Ya. Setelah publikasi kita akan mendapatkan kepuasan, ya, karena karya. Banyak pepatah mengatakan orang itu kalau sudah mati yang ditinggalkan adalah karya-karyanya. Maka mari kita menulis sejarah kehidupan kita dengan meninggalkan banyak karya. Insya Allah di tahun ini sendiri saya juga banyak mendampingi mahasiswa, setidaknya di tahun 2020 saya menargetkan itu bisa punya karya yang terindeks Scopus itu ada 15 artikel ya. Mungkin kalau seluruhan yang tidak terindeks Scopus bisa 30-an dalam 1 tahun 2020 ini ya. Baik, kita lanjutkan, tapi kita awali dulu dengan bacaan
Dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Maaf, hostnya Mas Wahid, tolong saya diizinkan untuk share screen. Oke. Baik, kita lanjutkan ini ya teman-teman semua ya, langsung saja. Kemarin ada contoh artikel, judulnya pembelajaran, oh ya sebentar, ini nanti ya kita sampai aja lah, kalau teman-teman sudah capek ya selesai gitu aja ya, mungkin jam 11 atau lebih, tidak harus kita paksakan, apalagi teman-teman yang akses sinyalnya mungkin juga tidak mudah ya. Jadi kita langsung fokus ke sini ya. Jadi kemarin sudah ada contoh artikel, judulnya itu pembelajaran berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kecakapan siswa. Kecakapan siswa abad 21, atau lebih tepatnya mungkin begini ya, kecakapan abad 21 siswa. Kalau teman-teman membuka Google itu, memang banyak konsep ya, banyak disebutkan tentang kecakapan abad 21. Mungkin ada yang mengatakan 4C, bahwa anak-anak yang hidup di abad 21 itu harus punya 4C, kreativitas, ya. C yang pertama adalah creativity, kemudian apalagi itu sampai kolaborasi ya, pokoknya ada 4C. Forces itu adalah yang sering dinamakan dengan kecakapan abad 21. Lah kita menulis artikel judulnya pembelajaran berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kecakapan abad 21 siswa. Katakanlah penelitian empiris, dan kita menelitinya di SD unggulan ya. Mungkin tidak harus SD Muhammadiyah ya, SD unggulan itu aja. Di SD unggulan. Nah, nanti ya kalau teman-teman itu ya sebutkan secara spesifik SD-nya di mana. Oke. Kemarin bagian pendahuluan sudah ada, saya ulang sedikit, ada 4 bagian yang saya singkat dengan IRDU. Idealitas pembelajaran di kelas itu seperti apa, ya. Tulis dengan cara seperti ini. Kemudian realitas yang terjadi seperti apa, seperti ini. Nah, ini namanya gap. Jadi antara paragraf 1 dan 2 ini terjadi gap. Semua penelitian itu berawal dari adanya sebuah masalah. Ya, teman-teman kalau ngerjakan skripsi pasti sangat familiar dengan kalimat itu. Bahwa penelitian itu berangkat dari adanya sebuah masalah. Apa itu masalah? Perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi di paragraf pertama ini ya dengan apa yang betul-betul terjadi. Ya, jadi ini antara paragraf 1 dan 2 itu menggambarkan gap. Ya, masalah. Mungkin dosen tanya, masalahnya apa ini? Gitu kan. Oh, ini Pak. Bapak bisa baca paragraf 1 dan 2. Di sini ada gap ya. Ada permasalahan penelitian. Seharusnya terjadi seperti ini, tapi yang betul-betul terjadi seperti ini. Ya, ini namanya gap ya. Itu cara menuliskan gap. Salah satu pola dalam menulis gap. Tentu pola yang lain banyak ya. Nah, oke, kalau judul seperti itu, kita ke bagian nomor 2 tentang literatur review. Ya. Ini saya tandai optional, pilihan. Ini boleh ada, boleh tidak. Nanti tergantung jurnal tujuan. Jadi artikel saya, artikel teman-teman tuh mau dikirim kemana? Ke jurnal A. Nah, jurnal, menurut peraturan jurnal A itu perlu ada tulisan literatur review khusus atau tidak. Kalau ada ya silahkan dibuat, kalau tidak ada ya tidak perlu. Kadang-kadang bagian literatur review ini itu dijadikan satu dengan pendahuluan, ya. Jadi bagian literatur review itu ada yang diinkludkan dengan bagian pendahuluan.
Tapi kalau pengalaman saya ya, saya itu kalau nulis artikel yang saya kirim ke jurnal apapun, itu selalu saya beri literatur review. Dan oleh pengelola jurnal itu ya didiamkan, ya, maksudnya diperbolehkan. Kenapa saya nulis ini? Kalau saya kepentingannya itu pragmatis ya, praktis. Jadi kalau kita menulis bagian literatur review ini, nanti otomatis daftar pustaka kita itu akan banyak. Ya, itu pasti. Jadi, oh itu apakah daftar pustaka harus banyak, Pak? Ya tidak harus ya, tetapi saya selain penulis, saya itu juga seorang reviewer. Reviewer di jurnal-jurnal nasional maupun internasional, ya, jurnal yang ada di Turki, di Amerika, seperti apa. Kalau daftar pustakanya hanya sedikit, itu pun yang dikutip adalah tulisan-tulisan lama, ya saya berpikir, oh ternyata penulis ini belum banyak membaca, ya belum banyak membaca. Saya sudah underestimate seperti itu, ya. Tapi kalau daftar pustakanya banyak, kemudian terbaru, maka seorang reviewer sudah punya estimate dulu, oh ternyata peneliti ini sudah banyak membaca. Itu moodnya sudah beda ya. Nah, kalau penelitian empiris, ya boleh ya, literatur review. Oke, judulnya saya kutip lagi biar nggak lupa ya, di bawah ini ya. Kalau judulnya seperti ini, kira-kira di poin literatur review itu